Di desa Karangjati, ada satu jalan setapak yang tidak pernah dilewati siapapun setelah maghrib. Jalan itu memotong kebun singkong dan berakhir di sebuah jembatan kayu tua yang mengarah ke hutan. Orang-orang desa menyebutnya jalan balik karena konon, siapapun yang masuk dengannya tidak jujur, tidak akan pulang dengan hati yang sama. Dua sekawan berusia 15 tahun, Reno dan Ilham, tumbuh bersama di desa itu. Mereka satu kelas, satu bangku, dan hampir satu mimpi. Reno dikenal berani dan banyak bicara, sementara Ilham lebih pendiam, pengamat, dan sering memendam perasaan sendiri. Mereka selalu saling percaya, atau setidaknya, begitu yang mereka kira. Menit 0-2, awal yang mengusik. Suatu sore, seorang warga desa ditemukan pingsan di dekat jembatan kayu. Saat sadar, ia hanya berkata satu kalimat berulang-ulang, jejaknya nambah. Tapi orangnya nggak ada. Keesokan harinya, Reno menemukan sesuatu di belakang rumahnya, sepasang jejak kaki berlumpur yang berhenti tepat di tembok dapur. Tidak ada lanjutan, seolah pemilik jejak itu menghilang begitu saja. Ilham memperhatikan lebih lama. Itu, ukuran kaki kita, katanya pelan. Reno tertawa, menepis rasa tidak nyaman. Tapi di dalam hatinya, ada denyut aneh seperti peringatan yang terlambat. Menit 2-4, jalan yang mengingat malamnya. Mereka mendengar suara langkah di luar rumah. Saat keluar, kabut sudah turun, dan jejak kaki berlumpur itu kembali muncul mengarah ke jalan balik. Tanpa banyak bicara, mereka mengikuti jejak itu. Udara di jalan setapak terasa berat, sunyi, dan setiap langkah seolah diserap tanah. Jembatan kayu tua berderit saat mereka melintas, memantulkan bayangan mereka di air hitam di bawahnya. Di seberang jembatan, jejak kaki berhenti lagi. Tapi kali ini, jumlahnya bertambah 2 pasang, lalu 4, lalu semakin banyak. Semua mengarah ke satu titik di tengah hutan. Ilham merasakan sesuatu yang menusuk dadanya. Reno, tempat ini bukan nunjukin orang hilang. Ini nunjukin yang ditinggal. Menit 4-6, misteri yang terungkap. Di tengah hutan, mereka menemukan lapangan kecil tempat mereka pernah bermain saat kecil. Di sana berdiri pohon tua dengan ukiran nama Reno dan Ilham. Tanah di bawahnya basah, penuh jejak kaki yang berputar-putar, seolah seseorang mondar-mandir dengan gelisah. Angin berhembus, membawa suara samar seperti percakapan lama. Ilham terdiam. Reno, kamu masih ingat kejadian 2 tahun lalu? Reno menelan ludah. 2 tahun lalu, mereka pernah tersesat di hutan ini. Ilham terjatuh ke sungai kecil dan hampir tenggelam. Reno sempat menolong lalu melihat senter warga desa mendekat. Panik, takut dimarahi. Reno lari lebih dulu, meninggalkan Ilham yang berjuang sendiri keluar dari air. Ilham selamat. Tapi sejak hari itu, ada jarak yang tak pernah dibicarakan. Jejak kaki di tanah mulai bergerak pelan, membentuk satu garis lurus jejak yang lari meninggalkan yang lain. Menit 6-8, konfrontasi. Reno gemetar. Aku takut waktu itu. Aku pikir kamu bisa nyusul. Ilham menatapnya. Tidak marah, tidak berteriak, justru lebih menyakitkan karena suaranya tenang. Aku tahu. Tapi aku nunggu, dan kamu gak pernah balik. Tanah bergetar pelan, jejak kaki bertambah cepat, berputar di sekitar Reno. Hutan seakan hidup, menuntut sesuatu yang tertunda. Sebuah suara rendah bergema bukan dari luar, tapi dari dalam kepala mereka yang ditinggal akan terus berjalan, sampai yang meninggalkan berhenti lari. Reno berlutut, air mata jatuh ke tanah, bercampur lumpur. Aku salah, aku pengecut, aku ninggalin sahabatku. Jejak kaki berhenti. Menit 8-10, penutup kabut menipis. Angin mereda, lapangan kembali sunyi seperti dulu. Jejak kaki di tanah perlahan memudar kecuali 2 pasang yang berdampingan, mengarah kembali ke desa. Mereka pulang tanpa bicara, tapi langkah mereka seirama. Keesokan paginya, warga desa mendapati jalan balik bersih. Tidak ada lumpur, tidak ada jejak, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun Reno tahu, misteri itu nyata, bukan karena jalan atau jembatan melainkan karena rasa bersalah yang dibiarkan berjalan sendirian. Sejak hari itu, Reno tak pernah lari lebih dulu, dan Ilham tak pernah lagi menunggu sendirian. Karena dalam persahabatan, yang paling menyeramkan bukan kehilangan arah melainkan kehilangan keberanian untuk kembali.